Halo, selamat sore saudaraku, teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kemudahan-kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Di vlog yang pertama, saya sudah membahas mengenai apa-apa saja yang harus kita pertimbangkan sebelum kita melakukan pinjaman online ya, ataupun pinjol yang biasa kita sebut sehari-hari. Nah, pertemuan kali ini beberapa alasan mungkin yang menjadi pertanyaan teman-teman semua, mengapa bunga fintech lending atau pinjol itu lebih tinggi dibandingkan pinjaman yang lainnya ya. Ini juga menjadi pertanyaan semua pihak. Nah, di kesempatan kali ini mungkin saya akan sedikit menjelaskan ya mengapa dia lebih tinggi ya. Nah, yang biaya pinjaman atau bunga di fintech lending dapat dibandingkan dengan bunga pinjaman tempat lain ya. Bisa lebih tinggi ataupun bisa lebih rendah ya, tergantung pinjolnya sendiri, tergantung aplikasinya sendiri, apakah mereka merepresentasikannya ke lebih rendah atau lebih tinggi ya. Perjanjian di fintech lending atau pinjol adalah perjanjian perdata antara pemberi dan penerima pinjaman. Apabila sebetulnya kita tidak sepakat dengan besarnya bunga atau biaya pinjaman yang dibebankan kepada peminjam, sebaiknya kita tidak melakukan transaksi. Jadi sebelum melakukan transaksi pinjaman, pahami dulu, dicek dulu berapa besar bunga nanti yang akan dibebankan kepada kita, dengan mempertimbangkan tenor ataupun waktu lama waktu pembayaran yang diberikan kepada kita ya. Kalau misalnya bunganya menurut kita terlalu besar, ya kita jangan melakukan transaksi. Ataupun lihat di negosiasinya, apakah bisa bunganya lebih kecil tapi dengan tenor waktu yang lebih pendek ya. Nah, kalau bunganya besar, maka kita pertimbangkan untuk dengan melihat kapasitas kesanggupan kita membayar ya. Jangan sampai nanti kita gagal bayar. Biasanya sebaiknya kita memprediksi bunga itu, kemampuan bayar adalah maksimalnya adalah 30% dari gaji yang kita terima bersih ya. Kemudian tetapi apabila sudah sepakat, maka ada kewajiban dari masing-masing pihak. Ketika kita tanda tangan ya, maka itu tanda bahwa kita sudah sepakat besar biaya ataupun bunga nanti yang akan dibebankan kepada kita. Kita harus ataupun kita punya kewajiban untuk membayarnya ya. Kemudian Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) telah mengatur dalam Code of Conduct AFPI bahwa jumlah total biaya pinjaman tidak melebihi dari suku bunga flat 0,8% per hari ya. Jadi maksimal adalah 0,8% per hari. Nah, itu nanti teman-teman bisa hitung sendiri berapa kesanggupan kita ataupun berapa yang harus kita bayar per harinya ditambah dengan 0,8% ya. Juga ada ketentuan bahwa jumlah total biaya keterlambatan dan seluruh biaya lainnya maksimum 100% dari nilai prinsipal pinjaman ya. Contohnya misalnya kalau kita pinjam 2 juta, maka maksimum jumlah yang dikembalikan adalah 4 juta ya. Atau misalnya kita pinjam 1 juta, maka maksimum yang akan dikembalikan adalah 2 juta ya. Tidak boleh lebih dari 2 juta, seperti itu. Nah, mungkin itu teman-teman ya, di kesempatan kali ini, mengapa sebetulnya bunga fintech lending atau pinjaman online itu bisa lebih tinggi ataupun sebetulnya bisa lebih rendah. Satu hal yang menjadi titik pentingnya adalah kita perhatikan apabila kita tidak sepakat dengan besarnya bunga atau biaya pinjaman, maka kita jangan melakukan transaksi pinjaman ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.